Es Cendol Pak Wage, karya Yon Bayu Wahyono. Pak Wage terjaga dari mimpinya bersamaan terdengarnya azan subuh. Sejenak, matanya mengawasi jelaga yang banyak bergantungan di atap rumah, sambil meresapi seruan agar umatnya segera mendirikan sholat. Entah sudah berapa lama ia tidak membasuh wajahnya dengan air wudhu. Keinginan untuk itu selalu menggelitik nurani. Namun, sangat sulit bagi Pak Wage bisa khusyuk di tengah himpitan kebutuhan hidup sehari-hari. Bunyi peralatan dapur yang saling beradu menyadarkan Pak Wage agar segera beranjak dari tempat tidur. Istrinya sudah bangun, sudah memulai rutinitas yang dijalaninya semenjak menjadi pendamping penjual es cendol. Membuat santan, cendol, dan meramu air gula yang dicampur zat pewarna. Bila cendol kemarin tidak habis, maka akan diolah lagi, lalu diikutkan dengan yang baru. Mungkin kurang memenuhi standar kesehatan. Mbok Wage pernah mendengar omongan tetangganya. Namun, bagi Mbok Wage, persoalannya tidak sesederhana itu. Jika cendol sisa kemarin dibuang, sama saja dengan membuang keuntungan atau bahkan modal. Karena tidak habis, otomatis penghasilan suaminya berkurang. Jika uangnya yang tidak seberapa digunakan untuk membeli bahan baru semua, maka Mbok Wage harus mencari pinjaman beras di warung. Pola itu sudah dihafal di luar kepala dan puluhan kali dipraktekkan. Pak Wage melewati dapur menuju belakang rumah. Di sana ada sebuah kayu yang melintang di atas parit. Tempatnya terlindung rumpun bambu. Disitulah Pak Wage biasa membuang hajat sambil memuaskan lamunan. Merenungi kembali perjalanan hidupnya yang nyaris tanpa perubahan berarti, kecuali malah semakin sulit. Di usianya yang sudah lewat 50 tahun, ia sebenarnya ingin mengundurkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dan mulai melakukan penyerahan diri pada Sang Pencipta sebagai bekal perjalanan di alam lain. Pak Wage teringat pada dua anaknya, si sulung dan adiknya, yang sekarang entah di mana. Usai menyelesaikan sekolah menengah pertama, si sulung langsung merantau ke Jakarta, mengadu nasib. 3 bulan kemudian dia pulang untuk mengambil adiknya. Harapan Pak Wage sempat berbunga. Di tahun pertama, mereka masih sering berkirim kabar melalui surat dan juga uang. Namun selepas itu, jejaknya hilang seperti ditelan bumi. Sudah hampir 15 tahun komunikasi di antara mereka terputus. Pernah ada yang bilang sekarang mereka di Malaysia. Sementara lainnya mengatakan dengan yakin kedua anaknya berada dalam penjara karena kasus perampokan disertai pembunuhan. Entahlah. Pak Wage sendiri enggan mencari kebenarannya. Tingkah Lastri lebih parah lagi. Anak ketiga Pak Wage itu hanya bertahan 2 tahun ikut suaminya sebelum purik dan kembali menjadi tanggungan orang tuanya. Dari selentingan kanan kiri Pak Wage tahu sekarang Lastri sering mangkal di pojok pasar. Tidak ada alasan Pak Wage untuk melarang. Lastri jelas perlu uang buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selepas dari suaminya, Lastri memang pernah bekerja jadi pembantu di Bandung selama 7 bulan. Ia pulang karena perutnya bersih janin sopir majikannya.
Pak Wage juga yang repot ketika Lastri tak sadarkan diri setelah minum ramuan dari dukun kampung untuk menggugurkan kandungan. Dua anak laki-laki lainnya yang sedang beranjak remaja sekarang jarang di rumah. Sesekali pulang, mulut mereka bau alkohol dan selalu mencari-cari kesalahan untuk bisa menumpahkan amarah. Tak dari mana mereka memperoleh uang untuk membeli minuman keras. Pak Wage yakin suatu hari nanti akan ada polisi yang datang ke rumah untuk menjemput mereka. Diam-diam, Pak Wage berharap peristiwa itu segera terjadi. Pak Wage bergegas menuntaskan hajat. Ia harus segera mengambil alih tugas istrinya di dapur. Sering Pak Wage merasa terenyuh melihat istrinya sibuk mengurus keperluan anak perempuannya yang baru kelas 3 sekolah dasar sambil menggendong si bungsu. Pak Wage sebenarnya sudah tidak berharap akan mempunyai anak lagi. Tetapi takdir berkata lain. Dan akhirnya menerima sebagai karunia. Pak Wage segera mendorong gerobak es cendolnya, diiringi pertengkaran istrinya dengan Lastri yang baru pulang dengan pakaian busuk dan aroma rokok. Mengapa kamu tidak sekalian menetap di lokalisasi saja, nak? Jerit hati Pak Wage. Langsa. Kakinya sedikit gemetar. Setiap 25 meter, ia perlu berhenti untuk membuang dahak. Namun Pak Wage tetap memaksakan diri. Libur 1 hari bisa membuat istrinya ngomel tanpa henti sampai matanya terpejam. Omelan khas orang susah. Panas mulai menyengat. Pak Wage sedikit mempercepat langkahnya di atas jalanan yang sudah ribuan kali ia lewati. Sejak jalan ini berupa tanah yang dikeraskan sampai berubah dilapisi aspal licin. Setelah bubar sekolah, Pak Wage mendorong gerobak es cendolnya ke depan komplek perumahan dan memarkir di bawah pohon waru. Ia dilarang masuk ke komplek perumahan. Namun, Pak Wage percaya Tuhan Maha Adil. Selalu ada anak-anak yang membeli es cendolnya, meski secara sembunyi-sembunyi. Pernah ada seorang ibu muda yang membuang es cendol yang baru dibeli anaknya tepat di depan Pak Wage. Kalau sudah begitu, Pak Wage hanya bisa mengelus dada. Untuk pindah mangkal ke tempat lain di samping jauh juga belum tentu laku. Hanya anak-anak komplek yang punya uang jajan. Dua anak kecil tampak keluar dari komplek. Mata mereka sebentar-bentar menoleh ke belakang. Mereka mendekati Pak Wage. Lalu salah satunya menyerahkan 2 logam ratusan. "Dibungkus ya, Pak?" katanya dengan gugup. Setelah menerima pesanannya, mereka segera masuk kembali ke komplek perumahan.
diikuti tatapan mata Pak Wage yang berbinar. Pak Wage adalah saksi atas segala perubahan yang terjadi di kota ini. Banyak komplek perumahan dibangun untuk menampung para pendatang yang bekerja di perusahaan minyak milik pemerintah dan pabrik-pabrik swasta lainnya. Pusat kota sudah penuh dengan bangunan-bangunan baru. Pak Wage menyisih ke pinggiran setelah gubuknya terkena gusuran pabrik. Harapannya untuk menitipkan salah satu anaknya di pabrik itu, seperti dijanjikan sebelum gusuran, kandas. Karena mereka tidak mempunyai ijazah yang memadai. Pak Wage tidak pernah berkhayal bisa membiayai sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin nanti si bungsu, pikirnya menghibur diri. Matahari tinggal menyisa warna jingga. Pak Wage sudah bersiap untuk pulang ketika dilihatnya serombongan ibu-ibu penghuni kompleks perumahan sedang menuju ke arahnya. Pakaian mereka seragam, kaos kuning dikombinasi celana hijau. Beberapa di antaranya membawa tongkat kayu. Pasti mereka kehausan setelah berolahraga, pikir Pak Wage. Ia segera memasang senyum untuk menyambut tamu-tamu kehormatannya. Namun, belum sempat Pak Wage bertanya, salah seorang ibu membawa kayu langsung membentaknya. "Hei Pak Wage, sudah berapa kali saya ingatkan untuk tidak berjualan di sekitar tempat ini." Pak Wage tersentak saking kagetnya. "Sekarang anakku diopname gara-gara kemarin minum es cendol sialan ini." Tongkatnya mendarat dengan mulus di atas panci yang berisi cendol. Ibu-ibu yang lain segera ambil bagian. Mereka beramai-ramai menghancurkan gelas, toples, dan terakhir menggulingkan gerobak es cendol. Tertatih Pak Wage menyingkir dari tempat itu setelah tangan dan kepalanya terkena pukulan. Batuknya kambuh hebat, memuntahkan dahak dan darah mentah. Di tepi jalan yang biasa ia lewati, tubuhnya tersungkur tanpa ada yang mempedulikan. Cilacap, 21 Maret 1991.